Hai, jumpa lagi dengan saya Johan di Satu Visual Indonesia Channel. Nah, biasanya kita sudah sering membahas mengenai PTZ kamera. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah produk aksesoris yang tidak kalah penting dari PTZ kamera itu sendiri untuk kita bisa live streaming. Nah, ini adalah sebuah produk namanya NDI IP PTZ Controller, ya, di mana kita bisa menggunakan produk ini untuk mengontrol PTZ dengan brand yang berbeda-beda, ya. Selain kita bisa ngontrol menggunakan beberapa protokol seperti Pelco, Visca, ya, ataupun RS232, ya. Nah, keunggulan dari produk ini, ya, dia bisa mengontrol NDI PTZ kamera. Ini adalah Telecam NDI IP PTZ controller, ya. Tipenya adalah TLC 50TC NDI. Nah, mari kita lihat apa sih keunggulan dari produk ini, ya. Selain dia bisa mengontrol PTZ kamera yang standar seperti menggunakan Visca, menggunakan Pelco, OnViv, ya. Dia juga bisa mengontrol NDI PTZ kamera, ya. Salah satu keunggulannya. Nah, kita akan mencoba kontrol PTZ kamera. Sebelumnya, tapi saya akan jelaskan dulu apa saja yang saya setup di sini. Ya, pertama, saya menggunakan satu PTZ kamera Telecam di sini yang menghadap ke dinding. Ya, ini adalah NDI HX3, ya. Dan kamera yang di depan yang di center yang kita gunakan ini adalah NDI HX dari Lumens, ya. Dan yang terakhir kita ada satu kamera dari atas, ya. Ini adalah kamera PTZ biasa, ya. Tapi kita menggunakan NDI encoder dari Kiloview U40 untuk mengubah PTZ kamera biasa menjadi NDI full bandwidth. Oke, bagaimana cara settingannya? Kita akan coba masuk pada unit ini, ya. Pertama kali yang harus kita setting adalah kita masuk dulu ke kamera mana yang mau kita set, ya. Kita misalnya sekarang lagi posisi di kamera cam 4, ya. Kita akan coba setting kamera yang di depan, yang Lumens NDI HX, ya. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah kita tekan menu ini agak lama, ya, maka dia akan muncul settingannya. Nah, setelah keluar, di sini nomor satu yang pertama adalah system setting. Ya, kita coba masuk dengan cara menggunakan joystick. Kita klik ke kanan. Di sini kita bisa ganti untuk language-nya, ya, mau Inggris atau mau Chinese, ya. Jadi kita pakai Inggris saja. Di sini kita bisa set juga untuk brightness-nya, ya, untuk keterangan dari LED panel ini yang di depan, dan backlight, screen part, ya. Dan yang paling penting adalah di sini untuk yang nomor 6, ya. Jadi kita harus set IP address-nya dulu. Jadi dengan IP address, ya, menghubungkan perangkat ini ke network-nya kita, maka kita bisa ngontrol dari dashboard menggunakan web browser untuk settingannya keyboard controller ini, ya. Nah, satu lagi yang sebelum kita masuk ke dalam settingannya, keyboard controller ini sudah PoE, jadi Power over Ethernet. Jadi kita sebenarnya tidak perlu memberikan power adapter lagi. Kalau network switch-nya kita sudah menggunakan PoE switch, ya. Jadi kita bisa hanya dengan satu kabel, ya, memberikan power, dan untuk setting semua ada di sini, ya. Oke, di sini saya sudah masukkan untuk IP address-nya, ya, sesuai dengan segmen network-nya saya di 10.4477. Ya, ini kebetulan saya masukkan IP-nya 180. Terus kita harus masukkan subnet mask-nya serta gateway-nya. Ya, setelah selesai kita back. Nah, sekarang kita masuk kepada settingan di kamera setting, ya. Kita pilih kamera nomor 4. Nah, baru kita lihat di sini protokol apa saja yang bisa kita gunakan, ya. Di sini ada Visca over IP, ya, ada Pelco-D, ada protokol Pelco-P, Visca serial, ya, dan NDI tentunya, ya.
Nah, nanti kita akan coba setting menggunakan protokol NDI juga di kamera yang lain. Oke. Nah, sementara kita, oh ya, ada on fifth juga ya. Dan Visca UDP, Visca TCP, dan Visca over IP. Nah, ini yang akan kita setting untuk kamera ini, yang pertama. Ya, setelah itu kita masuk ke IP address, kita masukkan IP address-nya kita, yang ini adalah 10.4477.150 yang Lumens NDHX ini ya. Dengan port Visca over IP-nya itu adalah 52381. Oke. Setelah selesai kita back. Nah, kita sembari masuk ke settingan ketiga ya. Di sini ada PTZ setting. Ya, PTZ setting ini adalah gunanya misalnya nih ya, kita kontrol kita tidak sama dengan putaran dari PTZ kameranya. Kita bisa lakukan reverse atau perbedaan misalnya dan ke kiri ke kanan, pas joysticknya kita ngarah ke kanan tapi kameranya itu ngarah ke kiri. Nah, kita bisa diganti reverse menjadi on atau off di sini beserta dengan tiltnya ya, kan atas bawahnya ya. Juga di sini kita bisa set untuk preset PTZ-nya, speed-nya ya. Jadi pas pergerakan PTZ-nya itu kita mau seberapa cepat, kita bisa atur di sini. Dan juga preset zoom speed-nya, J-speed. Jadi kita bisa atur seberapa cepat kita mau dia zoom ya. Oke, sama focus speed dan lock time-nya. Oke, kita back. Di sini sudah nggak ada apa-apa, kita bisa ganti password setting di sini ya. Oke, kita back. Nah, kita akan coba. Oke, sini sekarang kita sudah bisa ngontrol ya. Ketika saya ke kiri, dia ikut ke kiri. Terus saya ke kanan, dia ikut ke kanan. Ketika saya zoom out, saya tekan tengah dulu. Saya zoom out. Ya, saya zoom in. Oke. Nah, selain bisa pan, tilt, and zoom, ya, ini tiltnya ya, ke atas, ke bawah. Oke. Kita juga bisa lakukan preset, ya. Nah, sebelum kita masuk ke preset, saya ingin tunjukin untuk protokol Visca over IP, ya. Tidak semua kamera bisa ya, cuman banyakkan kamera tuh bisa kita kontrol dari sisi shutter dan iris dan gain-nya ya, dan beberapa parameter seperti white balance ya, itu kita bisa setting langsung menggunakan keyboard controller ini. Nah, contohnya dari Lumens ini bisa kita kontrol. Saya akan coba mengganti parameter tersebut ya. Nah, di sini kan AE mode-nya itu bisa kita set menjadi auto ya. Ini fungsi auto. Terus kita akan coba ganti menjadi manual, di mana di sini shutter sama iris sama gain itu bisa kita atur. Saya akan coba ya. Ini saya kurangin untuk shutternya ya, dan juga irisnya sama gainnya. Gainnya saya naikin, dia jadi putih banget ya. Irisnya saya turunkan. Oke, dan ini shutternya. Oke, jadi kita bisa ngatur ya sesuai dengan kondisi ruangan kita ya. Kalau misalnya lagi bagus, lagi gelap, kita bisa agak naikin. Jadi kita bisa atur di sini. Nah, ada banyak sih yang bisa disetting ya. Untuk beberapa, misalnya dari sisi brightness ya, kita bisa naikin ya. Oke. Nah, ini saya lebih senang pakai auto sih ya. Jadi dia udah dari sana begitu. Dan kita juga bisa untuk mengatur white balance ya. Dari white balance-nya itu kita bisa atur seperti ini. Ya, ini white balance mode-nya itu saya ganti ya. Oke, ada beberapa mode di sini ya, kita bisa atur. Nah, selain setting ini, makanya tadi saya bilang preset itu saya ngomong setelah parameter ini. Nah, setelah kita mengganti parameter, itu presetnya itu bisa kita save juga parameternya gitu ya. Misalnya kita di preset 1 itu tidak pakai tidak mengatur untuk shutter dan lain-lain, tapi kita mau di preset yang kedua itu termasuk dengan parameter, itu bisa. Nah, kita akan coba ya. Sekarang posisinya kita kan ada di
preset 1 ya. Ini preset 1. Oke. Nah, kita coba save di preset 5 dengan kondisi parameternya sudah kita rubah ya. Misalnya saya rubah untuk ininya saya bikin agak terang dikit ya. Dan terutama di white balance-nya saya bikin agak begini ya, warnanya agak begini. Oke, terus saya save preset di preset 5 ya. Oke. Setelah itu saya coba panggil untuk yang preset 1 ya. Ini preset 1, terus saya balik lagi ke preset 5 yang tadi barusan kita set. Saya call, dia berubah ya. Jadi ini menandakan bahwa parameternya itu juga bisa kita preset, kita jadiin preset gitu ya. Bukan cuman posisinya saja ya. Oke, kita balik ke preset 1. Nah, selain itu di sini juga ada beberapa settingan seperti autofocus ya atau manual focus, ini kita bisa atur ya. Misalnya kita matikan untuk autofokusnya. Jadi kita bisa atur, nih agak buram ya sampai fokus. Jadi kita bisa atur di sini. Jadi kalau misalnya kita mau bikin bokeh ya settingannya mungkin bisa dari sini. Ya, ini saya setting sebagai autofocus ya. Dan selanjutnya di sebelah kanan ya, kita juga bisa ngatur untuk sharpness-nya, WDR-nya ya, white dynamic range ya, kontras dan saturation-nya. Itu kita bisa atur semua di sini ya. Serta ada lagi kalau hal yang paling penting dalam ngatur PTZ kamera adalah bagaimana caranya kita harus bisa mengatur PTZ speed-nya tadi ya. Selain bisa masuk ke settingannya, kita harus bisa langsung dari tombol di sini gitu ya. Nah, cara untuk bisa ngatur speed-nya itu adalah di sini tuh ada PTZ speed, preset speed ya, dan zoom speed serta zoom di sini ya. Nah, kita lihat ya, di sini kita akan lakukan settingan untuk PTZ speed dulu ya. Kita coba kurangin PTZ speed-nya. Oke. Saya akan coba geser ke kiri ke kanan. Nah, ini adalah PTZ speed-nya ya, yang saya sudah turunkan. Ya. Sekarang PTZ speed-nya saya naikin. Dia lebih cepat ya. Ini kita bisa lihat pergerakan PTZ kameranya tuh lebih cepat ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba tes untuk zoom speed-nya ya. Nah, zoom speed-nya saya turunin dulu ya. Ketika saya zoom out, nah pergerakannya seperti ini. Lambat sekali ya untuk zoom-nya. Tapi ini bagus untuk kalau lagi bikin video untuk yang smooth ya. Terus kita coba naikin untuk zoom speed-nya ya. Nah, ya kan lebih cepat. Oke. Terus di sini juga kita bisa langsung untuk zoom secara manual juga ya. Di sini kalau misalnya mau yang dikit-dikit ya. Oke. Preset speed juga begitu ya. Kita bisa atur mau seberapa cepat dan seberapa lambat preset speed-nya. Oke. Dan selain itu juga di sini ada BLC. Ini untuk backlight compensation ya. Terus shift ini untuk mengganti antara preset speed dengan sharpness ya, PT speed dengan WDR dan zoom speed dengan kontras serta zoom dan saturation untuk kita ganti kalau kita mau set kontras dari sini kita harus tekan shift dulu, ada S di sini baru kita bisa lakukan set plus dan minusnya ya. Ini ada search sama home ya, kalau misalnya kita mau balik kita bisa ke lewat home dan power sama reset ya. Oke. Selain kita setting menggunakan saya balikin dulu sebentar. Selain kita setting menggunakan unit ini, keyboard ini, kita juga bisa melakukan setting ya, yang menurut saya itu lebih gampang ya, menggunakan web browser. Oke, setelah web browser kita sudah terbuka, maka kita tinggal masukkan IP-nya. Ya, di sini kita coba plus. Tadi IP yang kita setting sebelumnya adalah 10.44.77.19
180 ya. Jadi kita harus ingat IP yang sudah kita set sebelumnya di sini, baru kita bisa akses ya. Kita tekan enter. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya. Saya masukkan passwordnya admin dan admin. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya. Kita coba search di sini. Saya klik search. Maka semua protokol yang ada di dalam jaringan akan keluar semua, ya, baik NDI, Visca over IP, OnVIF, ya, dan lain-lain, ya. Nah, maka kita sudah ada list kamera yang akan kita add di sini, ya. Kita akan coba add satu kamera, ya. Sebelumnya kita belum tes yang NDI ya, jadi kita akan coba add kamera NDI untuk yang telecam, ya. Yang telecam itu adalah 10447788. Kita coba add di sini. Kita masukkan di ID nomor 1, ya. Kita save change. Oke, dan yang kedua adalah kita, kalau sudah masuk dia akan keluar di bawah sini ya. Jadi ID nomor 1 sampai nomor 7 ini sudah ada. Jadi kita sudah masukkan tadi yang telecam tadi untuk yang di ID nomor 1. Nah, sekarang kita akan coba set di ID nomor 6 untuk Visca over IP-nya kamera yang di atas ya, yang KiloView PetaJet biasa yang kita ubah jadi full bandwidth itu adalah 104475. Tapi kita mau menggunakan Visca over IP ya, karena kita menggunakan Visca, jadi kita harus mengakses untuk yang IP langsung ke PetaJet kameranya. Jadi kita nggak ngambil IP yang dari KiloView, kita menggunakan yang dari PetaJet kameranya langsung. Jadi kita add di sini dan kita set ID-nya di nomor 6. Ya, misalnya kita save change, kita override. Oke, nah di sini sudah ada nomor 6 1044777163 Visca over IP ya. Nah, sekarang kita akan coba tes. Oke, pertama kita akan ngetes untuk yang NDI dulu ya. Jadi kita ke kamera 1, ke cam 1 ya. Nah, ini kita sudah bisa ngatur untuk cam 1 ya. Mungkin saya akan coba kasih lihat dulu kameranya biar bisa kelihatan jelas ya. Oke, ini adalah kamera kita. Sorry. Oke. Nah, sekarang saya balik ke cam 1 ya. Nah, ini yang kita akses ya. Bisa pan, tilt, and zoom ya. Oke, kita zoom out. Ini zoom out ya, ini kameranya ya. Oke. Nah, terus selanjutnya tadi kita sudah set yang untuk cam 6 ya. Cam 6 itu untuk yang KiloView di atas. Oke. Mari kita lihat untuk yang kamera yang di atas ini ya. Jadi saya sudah tadi kita sudah set untuk yang cam 6. Jadi sini saya ubah menjadi cam 6 ya. Cam 6 adalah sekarang yang tampil di sini yang keyboard ini. Kita mau kontrol ya. Nah, sekarang kita bisa lihat, kita bisa kontrol kamera PetaJet yang di atas. Kita bisa zoom out ya. Saya zoom in lagi. Kebanyakan. Oke, saya autofocus. Ya, seperti ini. Jadi basically keyboard ini sangat membantu kita ya saat melakukan live event. Ya, kita bisa set presetnya dari kamera 1 sampai kamera 7 ya, dan kita bisa melakukan perpindahan ataupun kita bisa set untuk parameternya ya, seperti shutter, iris, dan gain atau white balance ya. Dengan kita menggunakan preset, kita dengan gampang bisa mengubah dari tampilan satu ke tampilan seterusnya ya. Bagi kalian yang pengen tahu lebih detail mengenai keyboard PetaJet controller ini dari Telecam ini, ya silakan bisa chat kita ya, komen video di bawah ini ya, kita akan balas secepatnya ya. Dan
Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini juga, serta bunyikan loncengnya, agar ketika kita membuat video-video selanjutnya, akan ada notifikasi untuk kalian semua. Ya. Terima kasih sudah menonton, dan salam satu visual Indonesia.